Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan preview laga semifinal UCL antara Barcelona versus Inter. Leg pertama antara wakil Spanyol Barcelona versus wakil Italia Inter akan berlangsung hari Kamis nanti tanggal 1 Mei. Barcelona nanti tampil sebagai tuan rumah lebih dulu dalam menjamu anak asuh Simone Inzaghi. Faktor ini tentu akan mempengaruhi game plan yang akan diusung Hansi Flick pada awal laga. Tampil di depan publik sendiri, tentu game plan yang lebih proaktif akan dipilih oleh Hansi Flick. Namun, mereka akan menghadapi Inter, tim yang justru nyaman bermain kebalikannya, yaitu reaktif atau menunggu. Yap, di ajang lain ketika Inter tampil lebih proaktif, mereka justru takluk dari rival sekotanya AC Milan. Dan baru saja di Liga mereka juga kalah atas AS Roma serta Bolonya. Inter kesulitan melawan tim yang tidak terlalu agresif melakukan pressing di area tinggi. Menariknya, Barcelona adalah tim yang menerapkan sebaliknya, yaitu pressing tinggi. Nah, apakah Hansi Flick akan tetap bermain proaktif melawan Inter, ataukah ia main lebih berhati-hati dan tidak terpancing untuk press? Penasaran dengan preview jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari segi formasi, Barcelona lebih banyak menggunakan pakem formasi 4 back dengan double pivot 4-2-3-1. Di laga terakhir kemarin, pos ini diisi Pedri dan De Jong. Jika tidak ada cedera atau masalah lain, kemungkinan mereka yang akan starter menopang Rafinha dan Yamal di sayap. Lewandowski juga kemarin absen, digantikan Ferran sebagai false nine. Sementara Inter tetap dengan pakem 3-5-2-nya. Pada laga kemarin, lini tengah diisi Hakan, Fratesi, dan Barella. Di Marco dan Darmian mengisi pos wingback. Thuram masih absen saat versus Roma. Posisinya diisi Arnautovic yang bertandem dengan Lautaro. Inter akan menerapkan blok medium dengan 3 gelandang serta 2 pemain depan yang akan mengikuti kemana bola disirkulasikan dari kiri, tengah, ataupun kanan. Jadi, mereka akan start di medium block dan baru akan press agresif ketika ada pemicunya seperti back pass atau saat bola di area sayap. Guna mengurai blok press Inter ini, Barcelona akan menerapkan kelebaran maksimal. 4 back di belakang melebar maksimal dengan double pivot di tengah sebagai penghubung. Namun, Inter harus waspada dalam mengganggu bangun serangan Barcelona. Pasalnya mereka punya kualitas individu yang tinggi dalam situasi 1 versus 1. Di momen ini, terlihat blok press yang hampir mirip dengan milik Inter melakukan press saat bola dialirkan ke sayap. Lanjut, bola diberikan ke Rafinha, dan kemudian ia memilih melakukan aksi individu untuk menerobos sebelum dilanggar. Selain itu, Inter harus waspada ketika blok press mereka terpancing ke satu sisi dan dilakukan switch cepat untuk mengekspos ruang di samping gelandang. Cara ini dipakai Milan di laga Coppa Italia untuk merangsek masuk ke pertahanan mereka. Start build up di sisi kiri pertahanan Inter, dan terlihat ketika gelandang berada di area tersebut, sisi kanan pertahanan terbuka yang diekspos oleh Theo. Jadi ada 2 cara bagi Barcelona untuk menembus blok press Inter. Pertama lewat aksi individu, dan kedua lewat switch mengekspos ruang yang ditinggal gelandang. Bagi Inter, pilihan paling aman adalah bermain low block. Di UCL sendiri, mereka jadi tim kedua paling rendah yang melakukan pressing secara intens. Ini artinya mereka memang jarang melakukan pressing tinggi di area lawan dan lebih memilih bertahan medium ataupun low block.
Kalau Inter menerapkan ini, maka shape menyerang Barcelona berubah menjadi 3-2-5 dengan fullback yang melebar maksimal, sementara Rafinha lebih masuk. Jika Inter akan cenderung bermain dengan blok medium, maka Barcelona kebalikannya. Garis pertahanan anak asuh Hansi Flick ini sangat tinggi dan sangat bertendensi untuk tarik jebakan offside. Di UCL, rata garis pertahanan tinggi memang dimiliki Barcelona yang jadi indikasi juga permainan pressing tingginya. Menariknya, Inter adalah tim yang justru suka memancing press lawan. Terlihat Sommer kerap melakukan delay menunggu press lawan naik. Saat press lawan naik, gelandang Inter juga akan turun dengan maksud agar diikuti gelandang lawan. Dari sinilah tercipta lubang di ruang antar lini sebagai target operan mereka. Seringnya akan dijemput Lautaro yang punya kemampuan menerima bola dan balik badan. Terlihat pada klip ini, press Bayern naik dan Pavard langsung kirim long pass ke Lautaro di ruang antar lini yang terbuka. Ia lanjutkan dengan kombinasi ke sayap untuk masuk ke pertahanan lawan yang terbuka. Cara yang sama mereka gunakan berulang hingga terciptanya gol. Diawali Sommer yang melakukan delay, dan saat dipres ia langsung mengirim long pass ke ruang antar lini. Terjadi duel dan bola dimenangkan Lautaro untuk dilanjutkan ke Bastoni di sayap. Kemudian center back kiri tersebut lakukan penetrasi dan beri umpan ke Augusto untuk kemudian ia teruskan ke Thuram di tengah. Striker Inter ini lebih memilih melakukan backheel yang kemudian diselesaikan dengan indah oleh Lautaro. Cara ini tentu sangat bisa dipakai oleh Simone Inzaghi, namun keberhasilannya akan bergantung pada duel yang dilakukan Cubarsí ataupun Inigo Martinez melawan penyerang Inter. Selain itu, garis tinggi Barcelona juga rentan ditembus lewat serangan transisi cepat seperti yang diperagakan Celta Vigo ini. Mereka juga memasang pemain yang ambil posisi offside untuk unggul momentum. Anak asuh Hansi Flick ini juga terkenal kerap kehilangan fokus di menit-menit tertentu. Inter bisa mencuri momentum dengan mengirim bola-bola direct yang sulit diantisipasi sehingga berpeluang cetak gol dari kesalahan defending. Serangan balik juga bisa dimanfaatkan Lautaro dan kawan-kawan asalkan dieksekusi dengan finishing yang klinis. Meski Barcelona kerap struggle melawan low block, mereka sebetulnya punya senjata lewat serangan balik cepat dan menyerang ketika pertahanan lawan belum terbentuk sempurna. Di laga versus Real Madrid kemarin, 1 gol mereka ciptakan dari serangan direct menembus jantung pertahanan ketika pertahanan terbuka. Selain itu, mereka juga jago main di ruang antar lini. Terlihat pada klip ini, Ferran mengekspos ruang antar lini tengah dan belakang. Karena cukup bebas, ia bisa menerima bola lalu balik badan tanpa press dari pemain tengah ataupun belakang lawan. Ferran lalu menceploskan bola dari jarak relatif jauh meski di sana ada 5 bek Celta Vigo. Selain cara-cara di atas, set piece bisa jadi jalan bagi kedua tim untuk cetak gol. Barcelona kemarin harus bobol oleh tandukan Tchouaméni dari sepak pojok, memanfaatkan keunggulan postur dan lepas dari marking. Inter pun sebetulnya juga punya celah meski tergolong lebih rapat dalam bertahan set piece. Ketika melawan Milan, mereka sempat bobol lewat scrimmage di muka gawang saat sepak pojok. Inter memang adalah tim underdog, namun mereka adalah tim paling sering masuk semifinal pada beberapa tahun terakhir. Tidak ada alasan bagi Barcelona untuk meremehkan meski trennya sedang buruk. PR Hansi Flick ada di fokus para pemain mudanya yang kerap tiba-tiba hilang.
Memang mereka juga sering melakukan comeback, namun di laga semifinal mengandalkan comeback pasti lebih sulit.